Yo, what up geng, terima kasih sudah klik video ini. Yo geng, di cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang sangat goddamn geng, di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, yang dimana Seoul ini adalah ibu kota dari Korea Selatan. Jadi sebuah bangunan besar yang runtuh dan menimpa begitu banyaknya orang, banyaknya pengunjung, dan juga menewaskan ratusan manusia. So, sebelum kita masuk ke videonya, bantu support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami seperti biasa. Dan video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan geng, siapkan posisi ternyaman kalian jika sudah nyaman, dan nikmati video ini. Check this out man. Kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 90-an di Korea Selatan, kota Seoul, yang dimana kota Seoul ini adalah ibu kota Korea Selatan, ada sebuah mall besar geng yang bernama Sampong Mall yang dibuka pada tahun 1960. Bangunan yang sangat mewah dan besar ini yang berwarna pink yang mampu menarik pelanggan atau pengunjung sampai 40.000 per harinya geng. Bangunan ini memiliki 4 lantai bawah tanah dan juga 5 lantai ke atas, yang dimana lantai paling atas, lantai 5-nya berisi restoran tradisional Korea. Jadi mall ini paling modis geng kala itu, dimana tempat tongkrongnya anak-anak muda pulang sekolah dan juga orang-orang pulang kerja mampir ke mall ini. Jadi mall ini begitu banyaknya barang-barang branded dan juga barang-barang mewah kala itu. Seperti mall pada umumnya yang sangat ramai pengunjung dan juga banyak menjual barang-barang branded dan mewah, dan juga memberi tempat persinggahan untuk anak-anak muda berpacaran. Sehari-harinya mall ini berjalan seperti biasa geng, beroperasional seperti biasanya. Namun pada tanggal 29 Juni tahun 1995 ada yang berbeda di mall ini, yang dimana kala itu AC dari mall ini mati geng, membuat para pengunjung ini komplain terhadap karyawan-karyawan yang ada di sana. Yang hal ini tidak biasa di kota Seoul, yang dimana kota Seoul adalah cuaca yang sangat panas dan juga lembab. Yang dimana kata karyawan ini geng, akses ke lantai 5 itu ditutup geng, dan AC yang ada di lantai 5 ini dimatikan karena goncangan AC ini begitu keras yang menimbulkan beberapa retakan di setiap gedung itu. Jadi AC ini dimatikan agar goncangan ini sedikit mereda dan retakan-retakan ini tidak semakin melebar. Di hari yang sama geng, pada sorenya pukul 5 sore terdengar ledakan yang begitu keras dari lantai paling atas, yang dimana membuat para pengunjung ini pun panik geng. Ada beberapa yang menyadari hal itu, mereka pun keluar gedung. Ada juga tidak sadar dengan terjadinya ledakan itu. Lalu selang beberapa menit kemudian dari ledakan yang awal, terjadi lagi ledakan yang lebih keras geng. Namun suara ledakan kedua ini yang lebih keras juga disertai dengan runtuhnya bangunan ini geng. Yap, mall ini ambruk. Damn. Mall yang megah ini, yang besar ini geng, ambruk dan menimpa begitu banyaknya pengunjung di dalam sana, hingga menewaskan total 502 orang dan juga 937 orang lainnya luka-luka. Jadi ambruknya mall besar ini adalah bencana Korea Selatan dalam masa damainya kala itu geng. Jadi segitu banyaknya orang yang tewas dan juga ada yang selamat. Salah satunya ada yang selamat yang bernama Park Seung Hyun, 19 tahun, salah satu seorang karyawan di sana. Ia menceritakan momen tersebut, dan dimana seperti suara kereta bawah tanah yang memasuki stasiun geng. Wah, begitu kerasnya. Tiba-tiba katanya sepotong beton pun menghantam kepalanya, yang hingga membuat dirinya ini pingsan dan tersadar, yang dimana kelilingnya sudah gelap dan ia pun terjebak di reruntuhan beton ini geng. Gelap di mana-mana dan ia pun tidak bisa bergerak. Ia pun sempat teriak, tak satu pun yang mendengarnya. Singkat cerita geng, banyak yang mengira ledakan ini terjadi karena pemboman dari Korea Utara. Rumor ini beredar karena kota Seoul ini berjarak 56 km dari perbatasan Korea Utara, dan hubungan kedua negara ini masih begitu retak semenjak berakhirnya perang Korea pada tahun 1953. Dan juga diketahui sebelumnya Korea Utara sempat menewaskan 115 orang atas pemboman penerbangan Korea Air pada tahun 1987 gitu geng. Namun runtuhnya mall mewah ini tidak ditemukan sedikit pun bukti bahwa ada bekas pemboman di mall mewah ini geng. Lalu geng, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menyebabkan runtuhnya mall mewah ini?
Cek men, kita masuk ke kronologinya. Jadi geng, gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1987, yang dimana di atas tanah yang sebelumnya digunakan tempat pembuangan sampah atau TPA. Yang mulanya pembangunan ini adalah sebagai apartemen 4 lantai, namun sang pemilik yang bernama Lee John merubah gedung ini yang akan dijadikannya sebuah mall besar geng, yang dimana akan diisikan 5 lantai dan diisikan restoran-restoran mewah di atas mall ini. Lalu kontraktor yang sudah mensketsa bangunan ini, yang sudah berjalan ini, jelas menolak, yang dimana kekuatan bangunan ini hanya untuk 4 lantai dan hanya untuk apartemen, dan kekokohan bangunan ini sudah cukup segitu, tidak bisa ditambah lantainya lagi dan dijadikan mall besar geng. Penolakan kontraktor yang sudah mengerjakan bangunan ini, ia pun dipecat oleh Lee John ini, sang pemilik, dan si Lee John ini menggantikan kontraktor ini dengan kontraktor yang baru yang lebih patuh pada dirinya. Setelah Lee John ini menemukan kontraktor baru, ia pun meminta untuk memotong beberapa kolom pendukung yang untuk menopang bangunan itu geng, yang dimana ia akan membuatkan instalasi eskalator dan juga akan menambah lantai 5-nya. Jadi bangunan yang sudah kokoh 4 lantai dipotong beberapa sisi kolomnya agar bisa memasang instalasi eskalator geng. Jadi kekuatan ini sudah jelas goyah, yang dimana rencana Lee John ini akan mengisi restoran-restoran di lantai 5-nya. Jadi itu sudah sangat keberatan bangunannya geng. Jadi yang dimana akan meningkatkan beban pada struktur gedung ini. Singkat cerita, bangunan ini pun selesai dan rampung pada tahun 1989, dan mall ini pun dibuka pada tahun 1990 untuk umum. Yang dimana geng, lantai 5 ini yang awalnya tidak masuk dalam kontraktor awal, lalu sekarang ditambahkan lantai 5 dan juga ditambahkannya AC besar, yang dimana diperkirakan beratnya ini hingga tonan geng, dan juga beberapa tangki-tangki besar untuk restoran-restoran ini. Jadi singkat cerita, tibalah waktunya dimana gedung ini roboh pada tanggal 29 Juni 1995 ini. Ditemukannya lah beberapa retakan-retakan di struktur gedung ini yang semakin parah seiring berjalannya hari. Karyawan di sana pun mematikannya lah AC di lantai 5 ini, yang dimana goncangan AC dari lantai 5 ini sangatlah keras yang membuat beberapa retakan-retakan pada gedung itu geng. Dan juga beberapa karyawan di sana meminta untuk mengevakuasi para pengunjung yang berada di sana agar takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Lee, si pemilik, menolak hal tersebut. Ia hanya meng-approve mematikan AC saja, namun tidak dengan mengevakuasi pengunjung ini, yang dimana pengunjung ini suatu keuntungan baginya. Jika dievakuasi, ia pun tidak mendapatkan keuntungan. Jadi upaya Lee kala itu hanyalah memindahkan toko-toko dan dagang-dagang yang di lantai 5 ini pindah ke lantai bawah tanah. Jadi retakan ini pun semakin menyebar geng di mana-mana, yang hingga membuat keruntuhan ini pun tidak bisa dihindari lagi. Lalu para pengurus Sampong Mall ini langsung melakukan rapat darurat geng, yang dimana direktur di Sampong Mall ini meminta kepada Lee untuk mengevakuasi pengunjung-pengunjung ini karena sudah diketahui dengan terang-terangan bangunan ini akan roboh. Namun Lee tetap menolak geng, tetap membangkang, yang dimana pengunjung ini adalah aset baginya, keuntungan baginya. Ia pun menolak untuk kehilangan pendapatannya. Tapi geng, Lee John, ia pun meninggalkan gedung itu geng, tanpa memberitahu menantu perempuannya, yang dimana juga karyawati di mall itu, akan terjadinya hal yang tidak diinginkan di mall ini geng. Lalu pada jam 5 sore lebih 52 menit, alarm pun berbunyi geng, setelah suara keras atau ledakan terdengar dari atas lantai 5 ini dengan mengeluarkan retakan-retakan di sisi gedung ini. Serentaklah geng, para karyawan-karyawan di gedung ini berusaha untuk mengevakuasi para pengunjung-pengunjung di sana. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat geng. Unit pendingin ruangan yang berada di lantai 5 itu, yang beratnya berton-ton ini, ambruk geng dan menghantam lantai 5 yang sudah kelebihan muatan ini. Boom! Disusul dengan lantai-lantai di bawahnya hingga semuanya itu rata. 502 orang pun tewas di tempat geng, dan lebih dari 1000 orang terjebak di reruntuhan beton-beton ini, termasuk juga menantu perempuan
Lejon ini yang akhirnya diselamatkan beberapa hari kemudian, geng. Yang dimana penyelamatan korban-korban yang terjebak dalam reruntuhan ini memakan waktu hingga 17 hari. Singkat cerita, geng, setelah itu pihak penyelidikan pun melakukan penyelidikan terhadap apa penyebab dari runtuhnya bangunan ini, yang dimana didapatkan bahwa bangunan ini memiliki beban yang sangat besar dan juga kelebihan muatan, dan juga diketahui bangunan ini dibangun dengan cacatnya prosedur, geng. Jadi dengan struktur yang cacat, Lejon sang pemilik ini pun akhirnya ditangkap, geng, atas kelalaiannya untuk mengoperasikan mall besar ini. Lejon sang pemilik pun divonis dengan hukuman 10 tahun penjara, dan juga anaknya Le Hanxiang sebagai direktur di Sampong Mall ini, ia pun juga ikut ditahan dan divonis dengan hukuman 7,5 tahun, geng. Namun Lejon melakukan banding di pengadilan beberapa bulan kemudian, ia pun akhirnya divonis dengan hukuman 7,5 tahun. Apakah menurut kalian itu sudah adil, fair, atas keserakahannya yang membuat begitu banyaknya korban jiwa dan hanya divonis 7,5 tahun? Dan kabarnya, geng, pada tahun 2003 ia telah bebas, dan setelah kebebasannya itu selang beberapa harinya ia pun meninggal, geng. How was that, bro? Tragedi besar yang pernah terjadi di Korea Selatan. Runtuhnya mall besar dan mewah ini terjadi karena kelalaian dan keserakahan si pemiliknya, yang dimana harusnya bisa menyelamatkan begitu banyaknya jiwa, namun dia lebih memilih untuk keuntungan sendiri dan pendapatannya sendiri demi mengorbankan begitu banyaknya jiwa, geng. Jadi bagaimana pendapat kalian atas kejadian ini dan juga atas keserakahan ini? Jadi begitulah dengan orang yang sangat maruk, geng, yang hanya melihat keuntungan semata untuk dirinya dan mengorbankan begitu banyaknya jiwa-jiwa manusia lainnya, dan dia hanya divonis 7,5 tahun. Damn, itu tidak bisa menggantikan kembali lagi nyawa-nyawa orang itu yang meninggal, geng. Yap, terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Mungkin kalian punya informasi yang lebih update tentang cerita tadi, bisa tulis di kolom komentar. Lalu support channel ini, klik subscribe dan share juga video ini ke teman-teman atau kerabat kalian yang perlunya harus tahu tentang cerita yang tadi kita bahas. Mungkin teman-teman ada yang mau request tentang kasus apa yang harus kita bahas di next videonya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan saya Wai Cirano, mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.